Sebenarnya kalau kita bicara soal kecemasan, ada yang normal dan ada yang udah sampai ke gangguan. Cemas itu merasa berlebihan dan sehingga menjadi nggak normal gitu. Betul, lagi ngalamin kecemasan tuh kita bisa lihat dari perilaku misalnya. Orang yang rasa cemas biasanya dia akan menimbulkan atau menampilkan perilaku yang menghindar gitu. Dan kadang mungkin juga ada yang suka self claim gitu, kayaknya aku mengalami anxiety disorder gitu kan. Mempunyai jangka waktu yang mungkin lebih lama dibanding orang yang rasa cemas biasa aja gitu. Misalnya mengalami gangguan itu juga variatif ya mas jenisnya. Untuk kita ketahui adalah ya cemas itu adalah hal yang manusiawi gitu. Halo Aditers, welcome back to Adi Talks, bincang-bincang bermakna dengan narasumber yang luar biasa. Apa kabar nih Aditers semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, perkenalkan namaku Katiana Megumi Adini, yang biasa dipanggil Memi. Tapi aku nggak sendirian nih di sini Aditers. Di sini aku sudah bersama narasumber kita yang luar biasa, Kak Devriansyah Amin. Halo Kak. Oke, Kak Devri ini merupakan seorang psikolog klinis dan juga salah satu founder Aditi Psychological Center. Oke, halo Kak. Halo Mimi. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik, sehat. Mimi gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Kegiatannya lagi ngapain aja nih Kak? Sekarang sih aku lagi sibuk ini ya, handle klien, terus aku ngisi-ngisi webinar dan juga ya kurs biro sih sebenarnya. 3 itu yang paling gitu Kak. Oke, jadi hari ini di Adi Talks hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin teman-teman sering merasakan nih. Yaitu kecemasan. Aku sendiri pun sering banget nih Kak merasakan cemas nih. Misalnya lagi mau interview, mau ujian, mau ketemu dosbing dan lainnya. Nah apalagi mungkin di situasi pandemi seperti sekarang ya Kak, mungkin banyak yang merasa cemas nih, baik cemas kena virus, terus misalnya lagi WFH atau PJJ jadi cemas untuk membuka WhatsApp karena takut ngeliat notif tugas atau kerjaan gitu. Terus habis itu ada juga dari berbagai penelitian yang aku baca ini, pandemi ini juga sangat berdampak pada kondisi psikologis kita loh. Nah terutama juga meningkatkan kecemasan nih, seperti kecemasan untuk bersosialisasi, kecemasan akan penurunan ekonomi dan lainnya. Nah sebenarnya itu normal nggak sih mas? Misalnya kalau dari sisi psikologi sendiri nih, sebenarnya kecemasan itu apa sih? Oke, sebenarnya kalau kita bicara soal kecemasan, ada yang normal dan ada yang udah sampai ke gangguan gitu. Jadi kita bahas dulu kalau kecemasan yang normal itu seperti apa gitu ya. Nah, sebenarnya kan cemas itu perasaan tidak nyaman terhadap suatu ancaman ya, yang secara eksternal, jadi ada stimulusnya dan itu sebenarnya manusiawi. Kan tadi Mimi juga bilang kalau Mimi pernah ngerasain cemas, aku pun juga gitu. Tapi akan ada perbedaan ketika ada seseorang yang ngerasa cemas tapi ini udah sampai mengganggu fungsional gitu. Jadi adanya maladaptif di situ. Itu yang mungkin ngebedain antara yang normal dan mana yang sampai ke gangguan gitu Mimi. Oh, oke Kak, jadi sebenarnya cemas itu normal ya Kak? Iya. Cuman ada beberapa hal yang bikin cemas itu merasa berlebihan dan sehingga menjadi nggak normal gitu. Betul, ya Kak? betul. Oke, nah sebenarnya apa sih Kak ciri-ciri dari seseorang yang sedang mengalami gangguan kecemasan? Oke, sebenarnya gini, kalau kita bicara soal kecemasan itu pasti ada 3 poin yang harus kita garis bawahi. Pertama dari segi pikiran gitu kan, yang kedua emosinya, yang ketiga itu dari perilakunya gitu. Nah kalau kita melihat orang yang lagi ngalamin kecemasan tuh kita bisa lihat dari perilaku misalnya. Orang yang rasa cemas biasanya dia akan menimbulkan atau menampilkan perilaku yang menghindar gitu. Menghindar atau enggak dia ya mencoba mencari jarak lah ibaratnya dengan sumbernya gitu, karena dia merasa kalau itu ancaman. Yang kedua itu ada yang namanya emosinya gitu kan. Emosinya kan berarti dia rasa cemas, ada perasaan tidak nyaman gitu. Perasaan tidak nyaman ini mungkin akan menimbulkan perasaan-perasaan lain seperti dampak fisik ya. Dampak fisiknya kayak keringat dingin, berdebar-debar jantungnya, atau jadi nafasnya tuh terengah-engah. Bahkan ada beberapa orang sampai yang kerasanya kayak nge-freeze gitu. Itu kalau misalnya udah sampai gangguan banget ya. Lalu dari segi pikiran, nah biasanya orang yang mengalami cemas ini dia akan berpikir jadinya sangat menyebar. Entah dia akan berpikir soal masa lalu gitu ya, entah dia akan berpikir tentang masa depan yang belum dia lewatin. Jadi dia akan seolah-olah berpikir kalau semua lingkungan itu harus kukontrol. Nah itu 3 hal yang perlu kita ketahui. Kalau ternyata 3 hal ini udah sangat mengganggu, nah ada kemungkinan ini udah masuk ke gejala-gejala kecemasan atau gangguan kecemasan tadi gitu. Gitu Memi. Oh, oke Kak. Jadi ciri-ciri dari seseorang yang mengalami gangguan kecemasan itu bisa dilihat dari 3 aspek ya Kak? Betul. Pikiran, emosi, dan perilaku. Betul. Oke Kak. Nah
Nah, selanjutnya nih Kak, kan biasanya ada orang yang suka mengalami ciri-ciri tersebut nih misalnya, dan kadang mungkin juga ada yang suka self claim gitu, ih kayaknya aku mengalami anxiety disorder gitu Kak. Tapi kan sebenarnya itu harus didiagnosis oleh yang profesional ya Kak. Nah, mungkin dari teman-teman auditors nih masih banyak yang bingung antara perbedaan kecemasan biasa dan juga gangguan kecemasan. Nah, sebenarnya apa sih Kak perbedaannya? Jadi perbedaannya tadi udah sempat ku jelasin dikit ya gitu. Jadi yang paling penting di sini adalah ada perilaku maladaptif gitu, entah pikirannya, entah perilakunya gitu ya. Jadi ketika orang yang punya gangguan kecemasan, dia akan mempunyai jangka waktu yang mungkin lebih lama dibanding orang yang rasa cemas biasa aja gitu. Jadi ketika stimulusnya itu pun nggak ada, bisa aja dia akan ngerasa kalau dia cemas tanpa ada pemicu gitu. Jadi itu semuanya ada di pikirannya gitu. Jadi kalau kita bicara soal disorder atau gangguan pun itu banyak banget sebenarnya jenisnya gitu ya. Mungkin kita bisa pernah dengar yang namanya panic attack misalnya gitu ya. Ada juga yang pernah dengar ya GAD, generalized. Jadi semua secara umum dia cemasin gitu ya. Ada juga yang bilang ini fobia. Kalau fobia ini spesifik. Misalnya ada orang yang cemas terhadap sesuatu ya sebenarnya mengancam gitu. Tapi terkadang sesuatu yang mengancam ini jadi terlalu berlebihan gitu. Fobia akan biasanya serangga misalnya gitu ya. Terus ada fobia ketinggian gitu kan. Nah itu kan juga sebenarnya disorder kecemasan gitu ya. Terus ada juga mungkin Memi juga sempat dengar tadi sosial fobia misalnya, dia takut untuk berinteraksi sama orang gitu ya. Terus ada juga yang namanya agorafobia misalnya, dia jadi takut dengan sesuatu kondisi di tempat umum yang mungkin bisa menyebabkan dia tuh jadinya mati rasa atau pingsan. Jadi dia takut dengan hal-hal yang sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata normal ya apa sih yang salah dengan itu? Cuman orang yang mengalami gangguan ya nggak bisa kita sama ratain gitu loh, cara dia memandangnya. Nah kurang lebih kayak gitu. Oh gitu Mas, jadi perbedaannya bisa dilihat dari jangka waktunya. Terus misalnya kalau yang mengalami gangguan biasanya bisa mengalami kecemasan tanpa sebab gitu ya Mas. Betul. Dan juga kalau misalnya mengalami gangguan itu juga variatif ya Mas, jenisnya ada panic attack, generalized anxiety disorder, fobia dan lainnya ya Mas. Betul. Oke Mas. Oke, selanjutnya gimana sih proses yang dialami seseorang sampai bisa mengalami gangguan kecemasan? Apa sih faktor-faktor penyebabnya gitu? Oke, faktor ya. Sebenarnya kalau kita bicara faktor penyebab ini sangat beragam ya, karena tiap manusia itu kan unik ya. Jadi ketika dia mengalami suatu gangguan mental pun itu pasti penyebabnya pun akan beda-beda. Bisa karena dia dulu pola asuhnya gitu kan, yang bikin dia jadi lebih cemas gitu kan. Mungkin aja bisa dari keseharian dia juga gitu kan, dalam misalnya ya, contohnya ketika ada orang yang sering mengkonsumsi kafein misalnya, itu kan sebenarnya bikin dia jadi lebih deg-degan ya. Bisa aja itu jadi pemicu sebenarnya. Itu jadi dari habit bisa gitu. Lalu yang ketiga bisa juga dari interaksi dengan lingkungannya. Ketika dia emang ternyata di lingkungan yang sering mengalami perundungan ya atau bully, itu bisa aja kan jadi suatu hal yang bikin dia lebih traumatis dan bikin dia jadi sosok yang lebih pencemas misalnya. Nah ini beberapa hal yang mungkin bisa jadi penyebabnya Memi gitu kan. Dan kadang juga budaya juga berpengaruh gitu. Ketika kita dihajarkan dengan ya judgmental misalnya dari sekitar, sehingga kita takut untuk mengekspresikan apa yang kita rasain, bisa aja itu bisa jadi kecemasan sebenarnya gitu di masa depan. Jadi gitu. Jadi beragam banget ya Mas, faktor-faktornya bisa dari pola asuh, habit, interaksi dengan lingkungan dan juga budaya ya. Betul. Oke. Nah selanjutnya nih Mas, apa sih dampak dari mengalami gangguan kecemasan pada kehidupan sehari-hari? Oke, dampak sebenarnya kan dampak hampir sama kayak penjelasan tadi ya. Ketika kita tahu ini adalah kondisi yang maladaptif, jadi paling gampangnya adalah untuk membedain yang normal dan enggak. Ketika kita ngerasa kalau ini bikin kita jadi nggak fungsional lagi gitu. Orang-orang yang merasa cemas pasti akan sulit untuk beraktivitas ya seperti kita biasanya gitu. Dia akan memikirkan terlalu banyak hal gitu ketika dia ingin memutuskan satu hal misalnya. Gitu kan, dia akan lebih banyak menarik diri dengan interaksi dan lain hal. Jadi dengan kata lain, dampak yang paling signifikan ketika orang mengalami kecemasan ini adalah ya akan lebih terlambat sebenarnya menjalani hari-harinya gitu. Ya, dan itu bukan sesuatu yang nyaman sebenarnya gitu, dan mereka juga pasti nggak mau ngalamin itu sebenarnya gitu Memi. Ya, nggak enak juga ya Mas, dampaknya bisa jadi nggak fungsional untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Betul. Terus aktivitasnya juga bisa terhambat gitu ya Mas. Benar banget. Oke, nih selanjutnya nih Kak, apa sih langkah yang sebaiknya dilakukan supaya bisa terhindar dari bayang-bayang kecemasan gitu? Oke, berarti lebih ke kayak tipsnya gitu ya? Iya, tips. Oke, tadi aku juga sempat ngejelasin kalau
ada beberapa hal yang mungkin bisa jadi penyebab orang yang cemas itu ya. Salah satunya adalah menjaga habitnya atau kondisi fisiknya gitu. Jadi kalau kita mau tahu tipsnya adalah ya kita coba juga untuk mencari tahu hal-hal apa aja yang bisa bikin kita jadi lebih rileks gitu. Let's say ini, kalau misalnya kita selama ini lebih sering menyendiri di kamar, coba rubah aktivitasnya menjadi lebih banyak olahraga gitu. Kenapa? Karena ternyata olahraga itu bisa menimbulkan atau memicu munculnya hormon-hormon dopamin atau hormon kebahagiaan gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi cemas tuh biasanya ada kondisi di mana kita tertekan gitu, karena ada pengaruh dari hormon juga gitu. Nah kita coba lawan itu dengan aktivitas ya tadi, aktivitas olahraga, aktivitas yang kita sukai gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau biasanya juga kecemasan ini terjadi karena konsumsi sesuatu kayak tadi kafein gitu ya, berarti coba hindarin hal-hal kayak gitu. Kafein dikurangin misalnya, terus tidur juga dijaga gitu kan, terus kurangi juga kalau misalnya kita suka konsumsi rokok atau alkohol gitu ya, kadang itu juga bisa jadi bikin kita lebih cemas ya sebenarnya gitu. Terus yang ketiga, yang paling penting juga, ketika kita lagi cemas, ada sesuatu hal yang bikin tubuh kita tegang, itu harus dituangin gitu. Kamu boleh loh coba untuk curhat ke teman, ke keluarga gitu kan, atau mungkin kalau nggak ada ya boleh ke tenaga profesional. Kenapa? Karena ini perlu untuk dituangin biar itu nggak numpuk di badan kita gitu, nggak jadi bikin kita keringat dingin tadi dampak fisiknya, nggak bikin kita jadi kayak terengah-engah napasnya, nggak bikin kita jadi jantungnya lebih berdebar-debar gitu. Jadi coba tuangin. Kalau masih nggak nyaman juga boleh tuangin dalam tulisan gitu ya, journaling ya, bisa dalam bentuk gambar, atau kamu yang lebih nyaman untuk voice chat ya, voice note gitu ya, rekam juga nggak apa-apa gitu, yang penting keluarin, tuangin itu mungkin beberapa tips yang mungkin bisa kita coba gitu, biar kita lebih rileks ketika kita ngalamin kecemasan tadi. Itu kuncinya sebenarnya, here and now gitu. Here and now, dan biar kita jadinya nggak berpikir terlalu jauh ke masa depan ataupun ke masa lalu, jadi ke saat ini gitu, bisa lebih fokus. Mungkin itu Memi. Oke Kak, jadi fokus ke masa sekarang aja ya Kak? Betul. Oke, jadi cara-cara tips dari Kak Devri nih untuk menghindari kecemasan mungkin bisa dari menjaga habit, kita bisa melakukan aktivitas yang kita suka, terus juga kita bisa menghindari kebiasaan-kebiasaan yang nggak sehat gitu, mungkin mengurangi kafein, terus minum alkohol itu juga dikurangin, terus juga jangan dipendam sendiri gitu ya Mas. Kecemasan itu kita bisa cerita ke orang lain, atau misalnya kalau malu kita bisa tuangin dengan journaling, atau tadi voice memo gitu ya, kita betul. bisa rekam aja suara kita, atau misalnya kalau sudah sangat mengganggu itu nggak ada salahnya untuk konsultasi ke profesional seperti psikolog ya Mas. Ya betul. Oke, terakhir nih, mungkin dari Mas Dev ada pesan atau afirmasi untuk aditers di rumah nih. Oke. Sebenarnya ketika kita ngerasa lagi cemas tadi gitu ya, hal yang paling penting untuk kita ketahui adalah ya cemas itu adalah hal yang manusiawi gitu. Terkadang kita mencemaskan sesuatu yang kita cemasin, paham nggak kalimatnya? Jadi kita terkadang bikin diri kita lebih panik ketika kita ngerasa ya cemas itu adalah sesuatu yang nggak normal gitu loh. Jadi ketika kita memahami kalau cemasnya dialamin kok, Memi alamin, aku pun alamin gitu. Jadi kita coba atur aja kapan sih cemas yang udah mulai mengganggu di diri kita. Kalau kita udah lebih aware ya, semoga ini bisa bikin kita jadi lebih gampang juga untuk copingnya gitu. Jadi penting buat diri kita juga untuk lebih memahami sinyal-sinyalnya, alarm apa aja yang bisa memicu kita jadi lebih cemas. Itu sih sebenarnya gitu. Dan semoga tips-tips tadi juga bisa jadi pengetahuan baru yang bisa kita implementasiin bareng gitu Memi. Nah, jadi sebenarnya kecemasan ini itu normal ya Mas. Nah, tapi misalnya kalau sudah sangat mengganggu itu bisa jadi tanda-tanda kalau kamu mengalami gangguan kecemasan. Nah, kalau misalnya kalian sudah mengalami gejala-gejala tersebut dan sudah sangat mengganggu, nggak ada salahnya loh untuk mencari bantuan ke orang lain atau mengikuti tips-tips yang sudah diberikan Mas Devri tadi. Oke Mas, terima kasih banyak untuk bincang-bincang sangat bermakna ini. Sangat insightful. Sekian Adi Talks episode 13 ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube Aditi. Sampai jumpa lagi di Adi Talks episode berikutnya, bincang-bincang bermakna dengan narasumber yang luar biasa. Dadah.